Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan menyelami salah satu momen paling krusial dalam kehidupan Yesus, yaitu Getsemani. Saudara, momen ini bukan hanya kisah penderitaan, tapi juga rahasia kekuatan dalam doa yang tidak tertidur. Sebelum salib, Yesus tidak sedang tidur, saudara. Ia berdoa. Sebelum pengkhianatan, Yesus tidak melarikan diri, saudara. Ia berjaga-jaga. Dan dalam taman itu, Taman Getsemani, terbuka rahasia kekuatan dari doa yang sadar dan terjaga. Saudara, Getsemani punya makna yang dalam, makna teologis yang dalam. Bila dari harfiahnya, ini berasal dari bahasa Arab. Getsemani, artinya tempat memeras minyak. Jadi tempat Yesus berdoa itu pas di bawah bukit kaki zaitun, saudara. Ini tempat pengolahan zaitun yang merupakan simbol pengolahan batin Yesus yang ditekan. Seperti minyak dihasilkan dari tekanan buah zaitun yang keras sekali, saudara. Getsemani adalah altar pengorbanan batin sebelum salib menjadi kenyataan di tubuh Kristus. Di sanalah kehendak Bapa menang atas kehendak manusianya Yesus, saudara. Karena Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Tetapi tidak boleh menggunakan ilahinya, ketuhanannya saat menanggung cawan murka Allah. Dan dia berkata dari puncak kemenangannya setelah beberapa kali, 3 kali dia mengucapkan doa yang sama. Bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Lukas 22 ayat 42b, saudara. Dia katakan kalau boleh cawan ini lalu. Apa maksudnya cawan? Dulu saya pikir cawan itu minuman gitu ya. Ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu, karena dia sudah tahu 2 jam bagaimana dia akan dicabik-cabik, saudara. Jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Cawan itu melambangkan penderitaan murka Allah atas dosa, seperti yang ditaruh di Yesaya 51 ayat 17 dan juga Yeremia 25 ayat 15. Kehendak Allah yang berat namun harus dijalani. Cawan punya makna teologi sebagai simbol ketaatan Yesus sampai mati. Doanya bukan untuk menghindari cawan, tetapi justru menguatkan diri untuk meneguknya dengan taat, saudara. Diminum, saudara, ya cawan. Jadi doa yang tertidur dengan doa yang tidak tertidur, itu doa yang dilakukan di atas Getsemani, saudara ya. Kita akan mengupas tuntas tentang apa itu doa yang tidak tertidur, saudara. Doa yang tidak tertidur, seperti doa yang Yesus lakukan di Getsemani. Saudara, dia melakukan doa dalam kelemahan. Doa yang tertidur itu doa dalam kelemahan daging, doa yang tidak berjaga, doa yang hilang fokus, doa yang hilang kesadaran rohani. Tetapi doa yang tidak tertidur itu doa yang berjaga-jaga, penuh kesadaran, ketekunan, dan berakar dalam kehendak Tuhan. Kata Yesus, kenapa kau tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 46. Kenapa kita bisa punya doa yang tertidur? Mungkin kita kelelahan emosional karena tubuh ini terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Kita kelelahan emosional bisa mempengaruhi kita. Sehingga kita kurang pengertian akan waktu rohani. Daging kita lemah walau roh kita ingin, saudara. Ada 3 rahasia kekuatan dari doa tidak tertidur ini, saudara. Kekuatan untuk taat dalam kehendak Allah. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Doa yang tidak tertidur adalah doa yang terjaga, yang membuat hati kita tunduk, bukan memberontak, tetapi tunduk, saudara. Ini kekuatan untuk menghadapi penderitaan, saudara. Dan berdasarkan Lukas 22 ayat 43, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doa yang tidak tertidur mengundang kekuatan surgawi, kekuatan untuk menang atas pencobaan. Bila kita melihat dari Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam berjaga ada benteng terhadap kelemahan daging, saudara. Jadi ada 3 aplikasi praktis doa tidak tertidur. Latih waktu khusus untuk berdoa, saudara. Pagi-pagi benar,
waktu hari masih gelap, itu sekitar jam 3 pagi, Yesus sudah mendisiplin dirinya, memberi kita teladan disiplin dia berdoa. Dia aja Tuhan berdoa, bukan karena dia bukan Tuhan, tetapi justru dia sedang memberi kita teladan. Dia dalam kemanusiaannya sedang memberi kita teladan, berdoalah. Punya waktu khusus berdoa, jadikan doa prioritas, bukan sisa waktu. Kemudian berserah, tapi tetap teguh. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, jangan khawatir, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah, bukan hanya curhat dalam doa, tapi juga mengizinkan damai Allah menjaga hati. Kemudian doa dalam komunitas dan kesendirian. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Artinya, kita perlu berjaga bersama-sama, lebih kuat daripada sendiri. Kalau kita terngiang seseorang, saudara, doakan dia. Karena pasti bukan suatu kebetulan kamu teringat seseorang. Berhenti sejenak dan berdoa untuk dia. Saudara, tahukah saudara 1 jam doa dalam Getsemani bisa menguatkan lebih dari 1000 kata dalam kekhawatiran, saudara. Getsemani mengajarkan kita bahwa kehidupan doa bukanlah pelarian, tetapi persiapan. Doa yang tidak tertidur membuka kekuatan surgawi untuk taat tanpa syarat, untuk menghadapi penderitaan, untuk menang atas cobaan. Jangan tertidur di taman pergumulanmu, karena disitulah justru kuasa Tuhan dinyatakan dalam doa yang terjaga. Waktu malam datang, senyap, bersemu, Yesus berdoa walau dalam pilu. Berjagalah dan tetap teguh selalu, agar imanmu bersinar di waktu kelabu. Amin.